Kalian pernah punya teman yang pelit? Teman yang apa-apa selalu perhitungan? Teman yang gak pernah nraktir balik padahal biasanya kalian yang selalu traktir? Nah, berarti kalian salah pilih teman. Karena kalau temenan sama mas-mas ini, hidup kalian akan nikmat tiada tara. Namanya adalah Mas Cahyo. Hidup bergelimang uang, tidurnya selalu di hotel bintang 7, makan makanan mahal tiap hari, naik mobil mewah, dan juga yang lebih spesial adalah Mas Cahyo ini setia kawan. Liburan ke Kenya bareng Anya. Jadi, begini ceritanya. Mari, saya perkenalkan dengan Mas Cahyo. Sebelum ia jadi seorang sultan kaya raya, Mas Cahyo adalah seorang pegawai kantoran biasa. Bahkan kekayaannya ini juga bukanlah bakat dari lahir. Waktu kecil, ia berasal dari keluarga miskin, pelit dan juga perhitungan. Pakai sabun gak boleh banyak-banyak. Kalau pas pakai air gak boleh sampai meterannya berubah. Dan kalau odolnya habis, kata ibunya itu mencetnya kurang kencang. Kebiasaan itu semua terbawa hingga dewasa. Ia selalu menghitung segala pengeluarannya. Ia jadi sering pelit pada dirinya sendiri. Cocoti. Apakah pelitnya cuma sampai di situ? Oh, tentu tidak. Mas Cahyo ini juga selalu makan di tempat yang sama. Dan selalu pesan menu yang sama. Sampai-sampai pemiliknya punya menu dengan nama paket Combo Cahyo. Saya nggak tertarik buat makan kayak gitu. Combo Cahyo. Mas Cahyo juga selalu tak pesan minum. Karena dia juga selalu membawa susu sendiri dari rumah. Dan ngombe ini susu kayak program. Sudah, tidak boleh dilanjut. Bahkan kadar pelit Mas Cahyo ini sudah terkenal di teman-teman kantornya. Ketika ia membawa belanjaannya tadi ke kantor, temannya coba minta 1 biskuit aja. Tapi Mas Cahyo ini malah bilang kalau jajan ini buat acara tahlilan bapaknya. Cocote Cahyo ratoto, cok. Baru saja Mas Cahyo akan mulai bekerja, tiba-tiba ia dipanggil oleh atasannya. Ia diminta menagih hutang pajak pada salah seorang gurunya ketika SMA. Ya sudah pasti Mas Cahyo sungkan dan juga takut. Tapi namanya juga perintah bos, ia pun tetap berangkat menuruti perintah bosnya. Ketika Mas Cahyo di lift, ia bertemu dengan seorang anak yang digendong ibunya. Anaknya itu sedang memegang pistol mainan dan seakan-akan menembak Cahyo. Loh kok tenan? Dokter segera memeriksa Cahyo menggunakan mesin MRI untuk dilakukan X-ray pada otaknya. Dokter dan juga staf perawat mendeteksi adanya tumor otak di sana. Dokter memperkirakan kalau waktu Cahyo sudah tak lama lagi dengan kondisi tumornya yang sekarang memasuki stadium akhir. Dan Cahyo hanya memiliki 10 hari tersisa untuk hidup. Vonis dari dokter itu membuat Cahyo hanya bisa termenung dengan keadaannya sekarang. Ia tak percaya kalau umurnya sudah tak panjang lagi. Hal itu semakin diperparah ketika Cahyo datang ke warung Pak Lek Dul, tempat makan langganannya. Pak Lek Dul bilang, makanlah, kamu tak akan bisa makan ini lagi dalam waktu yang lama. Lek Dul mengatakan tadi karena ia akan menjual warungnya dan kemudian pensiun. Jadi ini semua hanya seperti sebuah kebetulan. Segala pertanda alam semakin menguatkan kematian dari Cahyo yang semakin dekat. Lalu Cahyo bertanya pada Lek Dul, kalau saja sisa hidupmu tersisa hanya 10 hari, apa yang akan kau lakukan? Lek Dul menjawabnya dengan bilang, ia akan menikmati uang-uangnya di pinggir pantai dan segera menjual apapun yang ia punya. Lalu dia mati dalam kondisi hati yang sudah bahagia. Seakan mendapat pencerahan, Cahyo segera menjual apartemen kecil miliknya. Walaupun ia hanya bisa menjual dengan setengah harga, Cahyo sama sekali tak khawatir dan kecewa. Toh nyawanya juga tinggal 10 hari lagi. Dan setelah berhasil menjual apartemennya, Cahyo coba mengecek saldo di ATM-nya. Dan di sana tertera angka 1 juta yuan, alias 2,5 miliar rupiah. Dan akan dihabiskan dalam tempo kurang dari 10 hari saja. Di tengah-tengah segala kegundahannya, Cahyo datang ke sebuah bukit dengan berbekal sebuah sekop.
Ia kembali menggali kenangannya di masa muda. Mas Cahyo memiliki 3 teman yang sangat kompak dulunya. Saking akrabnya mereka berempat, mereka sudah seperti layaknya saudara. Dan Mas Cahyo lah yang dianggap jadi kakak tertua di antara mereka. Dulu, mereka menuliskan sebuah surat yang berisi cita-cita mereka. Lalu mereka masukkan ke dalam sebuah kotak, lalu dikubur di atas bukit. Mas Cahyo kembali membaca tulisan itu satu persatu. Yang ini namanya Dono. Dia bercita-cita menjadi seorang pembalap hebat. Ia selalu terobsesi berada di balik kemudi mobil balapnya. Walaupun karirnya harus menjadi seorang pengemudi kereta kelinci. Ya walaupun tak sesuai tapi ya setidaknya masih satu bidang sih. Ya, cuma gak kencang aja. Lalu yang selanjutnya ini bernama Dali. Pria ini selalu bercita-cita menjadi petinju hebat. Berbagai gerakan dan juga teknik ia pelajari dan kemampuan itu cukup berguna untuk profesinya. Yang sekarang menjadi satpam. Kemudian teman yang terakhir bernama Ubay. Cita-citanya hanyalah satu, yaitu selalu menjaga Mas Cahyo apapun yang terjadi. Ubay ini adalah salah satu pria tampan dulunya. Ia selalu dikejar-kejar oleh wanita di SMA-nya. Tapi Ubay ini adalah sosok pria cool. Dia sama sekali tidak merespon wanita-wanita itu dulu. Karena menurut Ubay, di balik pria yang sukses, wanita yang hebat akan mengikuti di belakangnya. Tapi kondisinya sekarang justru sebaliknya. Ubay kini justru berada di belakang istri yang sukses. Ia menjadi pengangguran dan kegiatannya sehari-hari adalah menemani istrinya menjadi pembicara seminar. Sementara Cahyo menuliskan mimpinya. Kalau ia ingin memiliki sebuah warung makan untuknya menikmati masa tua. Dahulu di bukit ini, Mas Cahyo punya satu sumpah. Kalau suatu saat aku punya uang yang banyak, akan kupastikan adik-adikku bisa makan dan minum enak. Apapun yang adiknya mau, akan ia berikan. Dan dengan mengingat sumpah itu, Cahyo pun pergi dan mencari adik-adiknya satu demi satu. Orang yang dituju pertama adalah Ubay. Datangnya Mas Cahyo tentu cukup mengejutkan Ubay. Mereka sudah bertahun-tahun tak bertemu. Dan tiba-tiba Cahyo muncul begitu saja. Ya sudah pasti Ubay mengira kalau Cahyo sedang butuh utangan. Tapi Cahyo segera bantahnya dan berkata kalau ia ingin kumpul berempat kembali. Akhirnya Cahyo dan Ubay pun menemui Dali. Yang nampaknya baru saja dipecat bosnya. Karena Dali lebih sibuk nontonin orang latihan tinju dibanding bekerja. Lalu pencarian berlanjut dengan mencari Dono, sang pembalap kereta kelinci. Dibandingkan dua teman lainnya, Dono tampak lebih muram dan tatapannya yang kosong. Walaupun begitu, Cahyo tetap senang. Karena setidaknya ia bisa kembali bertemu dengan tiga temannya yang juga sekaligus adiknya. Mas Cahyo membawa temannya menuju ke sebuah tempat makan. Dengan berbagai sajian yang salah satunya adalah hasil vonis tumor otak di dalam kepalanya. Cahyo menceritakan kalau ia telah menjual apartemennya. Ia juga saat ini memiliki uang 1 juta yuan yang ingin ia habiskan dalam sisa waktu hidupnya. Karena Cahyo sudah tak punya siapapun dalam hidupnya, jadi dia mengajak tiga temannya untuk menghabiskannya bersama-sama. Mendengar itu, Ubay berkata, kalau bukanlah lebih baik uang sebanyak itu digunakan untuk berobat. Tapi Cahyo juga bilang, kalau vonis dokter telah mutlak, tumornya menyebar dengan cepat. Maka dari itu, ia tak bisa bertahan lama. Jadi daripada Cahyo mengeluarkan uang untuk berobat dan tetap meninggal, bukankah lebih baik uang ini dihabiskan untuk foya-foya saja hingga mati? Cahyo tak mau memaksa temannya untuk bersamanya di akhir-akhir hidupnya. Tapi kalau mereka mau, Cahyo akan menunggu mereka di atas bukit esok hari. Kehidupan tiga temannya juga sedang tak mudah. Mulai dari Ubay yang merasa tak diperhatikan oleh istrinya. Kesuksesan istrinya membuat istrinya harus terus-menerus sibuk dan jarang punya waktu untuk sekedar mengobrol dengan Ubay. Lalu Dono yang sudah bercerai dengan istrinya. Anaknya juga lebih memilih terus menikmati musik rap daripada mengobrol dengan ayahnya. Dono telah berusaha menulis lirik rap demi anaknya. Sayangnya, anaknya sama sekali tak peduli dengan itu. Kemudian, bagi seorang Dali, setelah dipecat dari satpam, ia tak tahu harus bekerja sebagai apa dan mendapatkan uang dari mana.
Segala masalah hidup yang dilalui temannya tentu membuat mereka juga berat untuk berada di samping Cahyo dalam sisa-sisa hidupnya. Hal pertama yang mereka lakukan tentu saja tarik tunai uang senilai 2,5 miliar rupiah itu. Manusia kikir seperti Cahyo seketika menjadi nasabah BCA prioritas karena menarik uang sebanyak itu. Cahyo dan teman-temannya langsung booking hotel terbaik di sana. Dan ia juga memesan kamar dengan tipe tertinggi selama seminggu penuh. Cahyo juga membeli mobil keluaran terbaru sebagai kendaraan mereka berputar-putar mengelilingi kota. Dan benar, mereka cuma muter-muter toh. Oh lah goblok. Foya-foya berlanjut dengan memborong berember-ember koin time zone. Mereka sangat menikmati segala permainannya, persis seperti anak kecil. Lalu mereka lanjut ke tempat menembak. Cahyo langsung menghabiskan 160 juta rupiah untuk membeli 5.000 peluru di tempat itu. Lelah memancing, 4 manusia ini lanjut ke restoran seafood. Cahyo memborong semua ikan, kepiting, lobster, udang, kura-kura, rumput laut, rumput gajah, akar rumput, apapun yang ada rumputnya. Pokoknya Cahyo memborong semuanya. Apakah itu semua dibeli untuk dimakan? Tentu tidak. Pasarnya dibeli cuma buat dipancing lagi. Borong minuman buat mabuk sendiri. Nggak mungkin lah, Mas Cahyo kan nggak sepelit itu. Ia panggil seluruh karyawan Pesona 3. Ia suruh mereka berjejer dan ia suruh mereka untuk minum bersamanya. Dengan catatan, hanya dengan sekali tegukan. Yo, ono we kelakuanmu iki. Tiba-tiba Cahyo terkapar di lobi tempat karaoke tadi. Temannya sempat mengira kalau kematiannya datang lebih cepat. Untungnya ketika Dono memeriksanya, Cahyo masih bernafas. Dan mereka segera membawa Cahyo kembali ke dalam hotel. Keesokan harinya, teman-temannya merasa kalau mereka sudah cukup bersenang-senangnya. Dan Dono akan membawanya ke sebuah tempat. Tempat yang akan membuat hati Cahyo lebih senang dari sebelumnya. Oh lah konco baji ora tekan pemakaman tuh. Cahyo nampak lebih emosional karena dibawa ke tempat ini. Tapi ketika Cahyo sibuk memaki-maki temannya, sebuah wanita memanggil namanya. Dia bernama Ratna. Wanita idola Cahyo sejak dari SMA. Keduanya seakan melepas rindu, karena sudah 22 tahun tak pernah ketemu. Cahyo tak bisa menutupi rasa senangnya setelah kembali bertemu dengan Ratna. Dan hal pertama yang ditanyakan oleh Cahyo adalah, Yo, cara komunikasimu loh. Tuh, selalu. Kemudian, Ratna mengantarkan ke sebuah blok kuburan yang masih kosong. Dan untuk yang satu ini, harganya 500 miliar rupiah. Bagi Mas Cahyo yang kikir, tentu saja ini tidak masuk akal. Bisa-bisanya hanya untuk sebuah kuburan bisa dihargai sebegitu mahalnya. Kemudian, Cahyo meminta Ratna agar mau melakukan praktek mandi jenazah padanya. Mulai dari dibasuh seluruh tubuhnya, cuci muka, dirias, diberi kapas, dan segala pernak-perniknya sudah Cahyo coba. Ia bilang pada Ratna, kalau ia hanya ingin mencobanya saja. Ya, tapi tentu saja Ratna ini tidak bodoh. Ia tentu curiga dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Cahyo. Dan akhirnya Cahyo pun jujur. Kalau ia terkena tumor otak. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Jadi, ia hanya minta dipilihkan spot kuburan terbaik untuknya kelak nanti. Setelah Cahyo kembali ke hotel, ia nampak menunggu sebuah chat dari Ratna. Ia mengajak Ratna untuk berkencan. Cahyo berani mengajaknya setelah Ratna tadi sempat bilang kalau suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi status Ratna saat ini adalah rondo kempling. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya notifikasi pun masuk dari HP-nya. Dan Ratna mau untuk menerima ajakan kencan dari Cahyo. Penantian Cahyo sejak 22 tahun yang lalu pun akhirnya tiba hari ini. Ia berhasil kencan dengan Ratna. Tapi sayangnya, Cahyo ini kurang gagah.
karena dia nggak bisa nyetir mobilnya sendiri. Jadi, Ratna lah yang akan bertugas untuk menjadi sopir di Kencan kali ini. Yuk, pelan-pelan tidak semuanya langsung dikokop. Pelan-pelan, komunikasi mulus, lalu buruk, blok. Dan tujuan Cahyo adalah sebuah mall. Ia ke sana bertujuan untuk membeli pakaian untuknya dan juga untuk Ratna. Cahyo sama sekali tak merasa tertarik ketika memilih baju untuknya sendiri. Tapi dia justru sangat semangat ketika ia memilihkan baju untuk Ratna. Berbagai dress sudah dicoba oleh Ratna. Dan karena Cahyo ini bingung mau pilih yang mana, Cahyo pun memilih untuk memborongnya. Iya, semua baju detailase tadi semua diborong oleh Cahyo. Kuenteng. Kencan Cahyo dan Ratna berlanjut ke sekolahnya. Ketika mereka akan baru mengenang masa-masa indah mereka dulu, tiba-tiba Ratna kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah penagih hutang yang meminta Ratna untuk segera membayarnya saat itu juga. Sementara itu ternyata sedari tadi gerak-gerik Cahyo sudah diawasi oleh 3 temannya yang diam-diam mengikuti Cahyo dengan naik taksi. Dan kini kondisi Cahyo dan Ratna kian terpojok dan harus memaksanya kabur segera. Ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba Ratna manjat pohon yang cukup tinggi. Persis seperti kebiasaannya dulu ketika SMA. Dan karena merasa pujian hatinya terancam, Cahyo pun inisiatif tinggi untuk menghajar para penagih hutang itu sendirian. Melihat kebodohan itu, tentu saja Om Botak satu ini langsung menghajar balik Cahyo. Dan membuat teman-temannya juga harus segera membantu Cahyo untuk menghajar Om Botak dan juga anak buahnya. Setelah pertempuran hebat antara Cahyo melawan Om Botak, Mas Cahyo pun mengantar Ratna pulang ke rumahnya. Ia sudah menunggu momen ini sejak masih remaja. Akhirnya mimpi itu tercapai. Ketika Cahyo sudah di akhir usianya, Cahyo pun mengungkapkan rasa bahagianya. Lalu berpamitan dengan Ratna. Konco-konco asu. Waktu Cahyo pun telah sampai di hari ke-10, alias ini adalah hari terakhir hidupnya. Cahyo, Ubaidono, dan Dali bersama naik ke atas bukit dengan membawa secarik surat berisi pesan terakhir dari teman-temannya. Cahyo menatap langit lepas. Satu persatu temannya mengucapkan doa terbaik bagi Cahyo. Teman-temannya juga berterima kasih sudah mempersatukan mereka lagi dan berterima kasih telah menghabiskan waktu bersama di akhir hayatnya. Disinilah tempat Cahyo membuat janji. Dan disinilah Cahyo akan mati. Kok orang mati ya? Bukannya kematian yang datang, justru dengkul lemeslah yang menyerang. Karena hari juga semakin malam, Cahyo pun mengajak yang lainnya untuk pulang ke apartemennya yang belum laku itu, sembari menunggu kematiannya. Cahyo memberikan cemilan pada teman-temannya, dan mereka pun terus menunggu sesuatu yang entah kapan datangnya. Ajal Cahyo ternyata belum datang. Ia kembali tersadar di sebuah rumah sakit. Selain 3 temannya, di sana juga ada dokter yang waktu itu memeriksanya. Teman-temannya memberitahu kalau pihak rumah sakit waktu itu salah mendiagnosis. Karena mesin MRI yang digunakan ternyata rusak dan kurang berfungsi dengan baik. Jadi Cahyo sebenarnya sepenuhnya sehat walafiat. Tentu saja Cahyo marah mendengarnya. Cahyo marah karena ia sudah sangat boros dalam 10 hari terakhir. Jiwa pelit Cahyo seakan meronta-ronta mendengar kesalahan ini. Dokternya di sana juga meminta maaf atas kesalahannya. Ia siap membayar kompensasi dan segala ganti rugi. Dokter juga menjelaskan, ia pingsan karena lapar dan juga sering makan makanan kadaluarsa. Jadi sekarang Cahyo masih hidup dan tidak jadi mati. Dan kembalilah sifat asli Mas Cahyo, sang manusia kikir. Ia segera mencari sisa uang miliknya.
Ia ingin memegang uang-uang tersebut agar hatinya terasa aman. Tapi Dono justru tiba-tiba berhenti di tengah-tengah jembatan. Mereka keluar membawa sisa uang milik Cahyo. Dan teman-temannya seakan menagih janji Cahyo kalau nantinya ia bisa membagi uang itu untuk 3 orang. Tapi karena Cahyo tak jadi mati, ia minta kembali uang-uang itu. Mereka hanya termenung. Mereka mencari cara untuk kembalinya uang tersebut. Lalu Cahyo pun Cahyo segera berenang mengitari sungai itu. Ia mencoba mencari tas yang berisi uang miliknya. Sementara teman-temannya terlihat lebih mengkhawatirkan kondisi Cahyo dan segera mencarinya hingga ke bawah jembatan. Dono dan Dale segera menarik Cahyo kembali ke daratan. Tapi bagi Cahyo hidupnya tak lebih penting dibanding tas berisi uang tadi. Untuk apa ia hidup kalau ia sudah tak punya sisa-sisa uangnya kembali? Dale meminta maaf atas kesalahannya. Ia berjanji akan membayar uang-uang yang hilang tadi sedikit demi sedikit. Tapi Cahyo justru makin memuncak emosinya. Ia memaki teman-temannya. Ia terus-terusan mengeluarkan kata-kata umpatan dan juga makian. Cahyo tak peduli ia tak punya teman. Cahyo tak peduli lagi dengan pertemanan ini. Ia hanya ingin uangnya sekarang. Ia juga memaki teman-temannya yang tak berguna. Dali yang nganggur, Dono yang tak dianggap oleh anaknya, dan juga Ubay yang hanya hidup di bawah bayang-bayang istrinya. Mendengar banyak kata-kata menyakitkan hati yang keluar dari mulut Cahyo, teman-temannya pun memilih untuk pergi dan meninggalkan Cahyo sendirian. Hingga pagi tiba, Cahyo masih berada di atas jembatan itu. Ia masih tak percaya tabungan untuk hidupnya dan segala sisa uangnya kini telah menghilang. Karena sudah tak memiliki teman lagi, Cahyo pun berjalan ke rumah Ratna. Ia ceritakan apapun yang terjadi kemarin. Cahyo juga meminta refund dari pembelian tanah kuburan miliknya. Ratna mengatakan kalau itu semua tak mungkin bisa di-refund. Jika kau mau uangmu sedikit kembali, maka jualah lagi baju-baju yang waktu itu kau berikan untukku. Itu semua masih baru. Tagnya juga masih ada. Belum satu pun aku pakai. Cahyo tak mau mengambil apapun yang telah ia berikan kepada Ratna. Dan ia pun memilih pulang kembali ke apartemennya. Ternyata di sana ia telah ditunggu oleh agen properti yang membeli apartemennya. Cahyo menolak apartemennya dijual dengan setengah harga. Ia ingin tambahan uang jika mereka tetap ngotot untuk membelinya. Tapi agen properti itu sama sekali tak peduli dengan alasannya. Cahyo sudah menandatangani kontrak itu. Yang berarti ia setuju dengan harga yang sudah disepakati. Karena bingung akan tinggal di mana, Cahyo pun datang ke tanah kuburan yang telah ia beli. Di sana ia juga menuliskan namanya di batu nisan. Lalu ia tidur di dalam kuburan yang telah ia beli itu. Ketika berada di dalam, ia tiba-tiba melihat ada sebuah kotak. Persis dengan kotak yang dikubur di atas bukit waktu itu. Ketika ia membukanya, di sana diisi kertas-kertas yang bertuliskan semua kata-kata dari temannya. Ungkapan rasa terima kasih dari Ubay yang sudah sedikit memenuhi keinginannya. Begitu juga dengan Dali. Ia tak ingin Cahyo berubah sedikit pun. Walaupun ia benci dengan Cahyo karena pelit, tapi bagaimanapun, dia sudah seperti kakak baginya. Jadi ia akan tetap mencarinya, walaupun seburuk apapun dirinya. Sementara Dono menuliskan kalau nantinya Cahyo meninggal, ia tak akan menangis sedih. Ia justru akan membawakan sebuah banner bertuliskan rasa bangganya telah memiliki kakak seperti Cahyo. Teman-temannya merindukan semua kenangan dengan Cahyo. Cahyo mungkin tak selalu membuat mereka senang. Cahyo memang pelit. Cahyo memang selalu saja perhitungan. Tapi Cahyo ini orang yang baik. Dia tak pernah mau menyakiti siapapun. Dia hanya takut menjadi boros. Ketakutan yang ditanamkan sejak ia kecil. Dan membawanya hingga kini menjadi dewasa. Pagi harinya, ada salah satu orang yang sedang mencari tanah untuk kuburannya. Tapi orang ini kaget karena blok yang ini telah ia beli. Tapi kenapa sekarang blok ini sudah ditulis dengan nama Cahyo?
Ketika orang ini sedang merekam blok kuburannya, tiba-tiba Cahyo menunjukkan wajahnya di frame. Dan ia bilang kalau ia bisa tetap memilikinya, asalkan uang gantinya dalam bentuk tunai sekarang. Karena Cahyo sedang membutuhkan uang untuk saat ini. Orang ini ternyata bernama Danko. Dia adalah rapper idola anaknya Dono. Mendengar cerita tentang anaknya Dono itu, Danko pun memberikan 2 tiket spesial untuk Dono dan juga anaknya. Tentu saja Cahyo sangat senang, dan ia berjanji akan memberikannya untuk Dono. Cahyo kembali mendatangi Danko untuk memastikan apakah ia jadi membeli blok kuburan yang telah ia beli. Walau harus dengan perdebatan yang alot, akhirnya Danko pun mengiyakannya. Dan ia akan segera memberikan uangnya kepada Cahyo. Setelah mendapatkan uangnya, Cahyo segera menggunakannya untuk kembali mengumpulkan teman-temannya. Ia membeli sebuah sarung tinju yang lalu diberikan kepada Dali. Ia ingin Dali kembali mengejar mimpinya. Lalu Cahyo lanjut ke apartemen milik Dono. Ia memberikan 2 tiket konser Danko kepada anaknya. Dono sempat heran, siapa yang memberinya tiket? Tapi anaknya hanya menjawab, paman tertualah yang memberikannya padaku. Dono langsung tahu siapa orang yang anaknya maksud. Kemudian Cahyo lanjut menemui Ubay. Di sana ia memberikan sejumlah uang pada Ubay. Cahyo berniat mendukung mimpi Ubay yang juga ingin memiliki usahanya sendiri. Tapi Ubay justru bilang kalau Cahyo ini salah tangkap dan salah paham. Ubay, Dono dan juga Dali tak pernah sekalipun menginginkan uang Cahyo. Waktu-waktu yang mereka habiskan bersamalah yang sebenarnya lebih berharga dari semua uang yang Cahyo sudah keluarkan. Cahyo hanya diam terpaku mendengar itu semua dari Ubay. Karena sudah tak memiliki kuburan dan juga tak memiliki tempat tinggal, Cahyo pun numpang tidur di rumah Lekdul. Ia tak tahu harus pergi kemana lagi. Dan dengan uang yang dimilikinya sekarang, ia tak mungkin bisa membeli tempat tinggal untuknya. Keesokan paginya, Lekdul sudah kedatangan 3 teman dari Cahyo. Cahyo yang baru saja turun pun terkejut ketika temannya secara tiba-tiba datang menemuinya. Setelah mereka berkumpul, Cahyo memiliki 3 rencana dengan uang miliknya. Cahyo memiliki 3 rencana besar untuk itu semua. 1, mewujudkan impian anak Dono untuk bertemu Danko. Dan juga ia akan mengusahakan agar Danko mau memberikan waktu untuk Dono tampil di konsernya. Rencana Cahyo yang kedua adalah membawa Dali ke arena tinju yang sebenarnya. Mengangkat bakat tinju Dali ke panggung profesional. Dan membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Dan rencananya yang ketiga adalah membuat seorang Ubay dihargai oleh istrinya. Cahyo berencana membuatkan sebuah pidato, di mana istrinya akan memberikan sebuah ungkapan senang dan apresiasi atas rasa sayangnya pada Ubay. 其实呢，今天比较特别啊，就10几岁的时候我们就认识了，却忽略了我最亲近。谢谢你啊，老公。你们娶谁呀？ Dan semua rencana Cahyo berhasil ia wujudkan satu persatu. Ia berhasil memenuhi apa yang adik-adiknya inginkan. Dan rencana pun berjalan dengan lancar. Cahyo yang sedang berada di warung Lekdul tiba-tiba didatangi oleh 3 teman
sekaligus adiknya. Di sana, adik-adiknya memberitahukan kalau Le Dul sudah menjual warung ini kepada mereka. Dan mereka sengaja membelinya untuk Cahyo. Jadi, sebenarnya malam itu, Ubay menemukan tas berisi uang milik Cahyo. Tapi karena ia melihat Cahyo sangat marah malam itu, ia sangat terobsesi dengan uangnya. Ia pun memilih untuk meninggalkan uang tersebut di pinggir sungai. Lalu esoknya uang itu kembali diambil dan mereka merencanakan ini semua. Mereka tak mengambil satu lembar pun uang milik kakaknya. Itu semua demi mewujudkan impian Cahyo. Cahyo ingin punya warung makan. Dan kini, ia telah mendapatkannya berkat kebaikan dari adik-adiknya. 咱们给店起个新名吧，就叫你这仨你这个东西呀嘎呀。 You've been a good friend, and that's in the thick and thin. Kebaikan selalu berbalik pada siapapun yang juga berbuat baik. Begitu juga dengan Mas Cahyo ini. Bagaimana ia membuat sebuah rencana mulia untuk adik-adiknya. Bagaimana caranya untuk tetap memikirkan adiknya walau kondisinya sendiri sedang sulit. Mas Cahyo ini memang benar-benar sosok seorang kakak yang baik. Ya, terlepas dari sifatnya yang pelit dan juga kikir. Dia adalah orang yang tidak egois sama sekali. Dia mengutamakan impian adiknya di atas impiannya sendiri. Nama Cahyo yang berarti cahaya ini juga menjadi bukti. Kalau dia bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup dari adik-adiknya. Hidup sebagai kakak tidaklah mudah. Mimpinya seringkali ia kubur. Mimpinya seringkali ia pendam. Ia sengaja pupuk mimpinya itu dalam-dalam. Agar mimpi adiknya dapat tumbuh dan terus berkembang. Saya Gogon dan segenap tim Pusara Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen dan juga sudah memencet tombol thanks-nya. Terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Dan saya juga mau ngingetin kalau Sebatin punya beberapa sosial media yang sedang akan diaktifkan. Nah, ini sudah lumayan nih, beritanya berbeda. Sedang akan diaktifkan. Kenapa sedang akan diaktifkan? Ya, Daud dan Widodo sedang menggodok orang baru yang menjadi tim kami di situ. Jadi bukannya menggodok sih, maksudnya mereka lagi rembukan konten. Ya semoga bener lah ya, karena kalau dari raut wajah Daud dan Widodo ini, ide mereka ini gak ada yang benar. Ada yang katanya, Mas kayaknya ada bagusnya kita Mas Gogon ikut tong setan. Ya enggak gitu dong. Terus lagi atau enggak challenge. Challenge apa kemarin ya? Kayak makan mie ayam pakai semen deh. Saya bilang kan ya enggak se-ekstrim itu toh jadi orang. Terus yang terakhir adalah bikin podcast dengan Lek Bagong soal mancing. Batin saya kan ya, buat apa podcast mancing? Ya kan mancing tinggal mancing kok pakai podcast segala. Ya pokoknya begitulah ide mereka aneh-aneh. Cuma maksudnya bukan saya nggak suka sih, cuma ya kadang ketawa aja itu dia. Tapi mereka seru sih, mereka menikmati, mereka asik juga. Dan mungkin kalau kalian ada ide, nggak apa-apa, share di kolom komentar di situ dan kami akan mencoba mewujudkannya, insya Allah. Karena ya balik lagi, please idenya jangan aneh-aneh. Kalau apa saya buka live check kodam aja kayaknya, ini ada sedikit ilmu juga di sini. Ya pokoknya begitulah. Tapi apapun itu ingat, kalau kalian lagi banyak masalah, please tenang. Ambil waktu buat diri kalian. Sebentar, gak ada yang ngajak buru-buru kok. Ya kan? Tarik napas dalam-dalam. Buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.